وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Pertanyaan yang kedua, adakah syarat-syarat diterimanya amalan? Jawabannya, syarat diterima amalan itu ada 3. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka amalannya diterima. Yang pertama, orang yang beramal itu adalah orang yang muslim bertauhid. Seorang muslim yang bertauhid. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu syarat yang pertama. Sebab siapa yang jatuh dalam syirik akbar, itu seluruh amalannya hapus. Karena Allah telah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Syarat yang kedua dari syarat diterimanya amalan, dia ikhlas di dalam amalan itu, ikhlas dalam mengerjakannya. Dia lakukan semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang ketiga, amalan yang dia kerjakan, amalan ibadah yang dia kerjakan, itu adalah amalan yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka tidak diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan itu adalah tertolak. Ini 3 syarat. 3 syarat ini diterangkan dalam banyak dalil. Saya beri 2 ayat ya. Saya kira 2 ayat ini sering kita dengarkan. Ayat yang pertama di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Tidaklah mereka diperintah. Perhatikan kalimat umiru, menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah. Inilah petunjuk Nabi. Ini syarat harus di atas petunjuk Nabi. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Sebagai hunafa, orang-orang yang bertauhid. Ini 3 syarat. Ayat yang kedua, ayat yang terakhir di surah Al-Kahfi. Iya. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Amalan yang salih itu, kata para ulama, adalah amalan yang dia ikhlas di dalamnya dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Itu amalan salih. Syarat berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik. Jadi itu 3 syarat diterimanya amalan.